masuk kantor seminggu sekali. Itu pun kadang masuk 2 jam, gaji dia ambil 1 bulan. Bagaimana kehalalan gajinya itu? Nanti dari uang gajinya itu beli voucher listrik. Berarti arus yang masuk ke rumahnya adalah arus yang haram. Dia baca Quran dengan cahaya yang haram. Dia nyalakan mesin pompa air dari arus yang haram. Berarti air yang masuk dalam bak mandi di rumahnya air yang haram. Hari Jumat dia mandi dengan air haram, masak air dengan air haram, buat kuah dengan air haram, buat kopi dengan air haram, sucikan pakaian dengan air haram, berwudu dengan air haram. Fa anna yustajabulah. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah ketika ada seorang musafir yang tubuhnya penuh dengan debu, kata Rasul, pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, lalu dia berkata, ya Rab, wahai Allah, aku minta ini, terilah ini, fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah bisa menerima baginya? Jadi saya rasa ini penyadaran ini yang perlu kita bentuk. Upayanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sosok guru, tentunya bersama kita di sini. Beliau bernama Abi Dr. Tengku Sirajuddin Saman MA. Untuk pendidikan formal beliau merupakan S1 di STAI Tengku di Runding, Melabuh. Kemudian S2 di IAIN Ar-Raniri dan S3 di UIN Ar-Raniri. Kemudian untuk pendidikan Dayah, beliau merupakan alumni Dayah Raudatul Jinan, kemudian Dayah Babus Sa'adah Desa Gurah, kemudian Dayah Serambi Mekah Melabuh, dan Dayah Berkah Darussalam Labuhan Haji. Dan beliau juga alumni di Dayah Asasun Najah Ati Lungi. Kemudian beliau iaitu merupakan pimpinan Dayah Khamsatu Anwar. Langsung saja kita menyapa Al-Mukarram. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami. Dan rasanya ini merupakan suatu kemuliaan bagi kami di sini. Alhamdulillah Abi, untuk kesempatan kali ini tentunya di acara podcast ini kita akan membahas dengan tema kondisi umat sekarang ini, tanda tanya. Nah, teman-teman sekalian, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema kondisi umat sekarang ini. Kepada Abi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ketika kita membicarakan kondisi umat pada saat ini, ya tentu berbeda latar belakang yang kita lihat, berbeda latar belakang alat untuk memantaunya, ya tentu akan berbeda kesimpulan yang kita simpulkan. Kalau bicara kondisi perkembangan pendidikan, ya sekarang tentu jauh lebih meningkat dibandingkan dengan masa-masa lalu. Masa lalu untuk sekolah sulit, bahkan pada masa DRS dulu kan, kalau bahasa Aceh mau popo sinyak yang dapat sekolah. Mungkin karena faktor jaraknya, faktor biayanya dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di bidang pengembangan atau perkembangan ya di luar agama, saya lihat luar biasa peningkatan luar biasa. Bahkan mungkin sampai 1000% lebih.
Tapi mungkin yang dimaksud tadi kondisi umat dalam nilai, ketika kita nilai di sisi syariah, ketika kita nilai khususnya umat Islam, bagaimana kondisi mereka, kondisi umat pada saat ini, baik di Aceh khususnya dan juga di Indonesia secara umum, bahkan lebih umum lagi di seluruh dunia. Kalau ini yang menjadi barometernya, ini yang menjadi tolok ukurnya, mungkin kita harus urut dada, kita harus prihatin dengan kondisi umat pada saat ini yang terlihat nyata, bagaimana rasa cinta kepada syariat ini, apalagi menganggap syariat ini satu momok yang menakutkan. Apalagi kita melihat, kalau saya menilai mungkin ada dari orang-orang tertentu seperti memperolok-olok syariat ini, seolah-olah syariat ini sesuatu yang menghambat perkembangan manusia. Padahal kalau kita mau menyadari, orang-orang di luar sudah begitu tertarik kepada Islam, karena dalam ajaran Islam sendiri terbukti kebenarannya. Banyak yang sekarang diungkapkan bagaimana kebenaran Islam. Misalnya seperti yang ada di surah Ar-Rahman, saya lupa ayat yang keberapa, marajal bahrain yaltaqiyan. Jadi pada saat Rasulullah menyampaikan ayat itu, saat Allah menurunkan firman-Nya yang itu, belum ada teknologi yang dapat membuktikan ada dua laut itu yang mereka seolah-olah ada satu pembatas. Yang di sini saya mendengar cerita dari beberapa dosen saya yang beliau paham di bidang itu, meneliti tersebut. Tidak, mungkin beliau baca. Jadi seperti ada pembatas, di satu sisi airnya tawar, dan di sini hidup hewan-hewan yang hidup di air yang tawar. Di satu sisi lagi air asin, yang hewan di sini tidak bisa nyebrang ke sana, hewan di sana tidak bisa nyebrang ke sini. Dan sekarang kan ditemukan dulu ketika, sekali lagi, pada saat Allah turunkan firman-Nya itu, belum ada orang yang dapat membuktikan. Mungkin ditertawakan, mana ada dua laut yang bertemu yang seperti ada pembatasnya. Tapi sekarang kan terbukti. Nah, mungkin banyak lagi perkara-perkara lain. Maka kalau kita melihat dari segi attitude, ini bagaimana? Adakah memburuk atau membaik kalau kita melihat kondisi umat sekarang ini? Akhlak. Baik. Ini tergantung juga kita menilai dari sisi mana. Kalau saya boleh mengatakan, ya mungkin di setiap sisi akhlak di kita ini sudah bobrok sekali. Itu akibat dari meninggalkan ajaran Allah, meninggalkan tuntunan Rasulullah. Misalnya begini, kita diajarkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda bahwa satu suap makanan haram yang masuk dalam perut seseorang, maka 40 hari Allah tolak doanya. 40 hari 40 malam. Itu satu. Kemudian yang kedua, ar-rashi wal murtashi finnar. Kan itu ajaran Islam tegas. Pemberi sogok dan penerima sogok itu sama-sama di neraka. Sementara hari ini mungkin ada oknum-oknum tertentu, saya tidak bisa tunjuk, yang dia rajin ke kantor tapi rajin pencet absennya. Tepat waktu pencet absennya, jam 7.30 pencet terima kasih, udah selesai. Mungkin setelah sekian tahun dapat piagam penghargaan dari negara sebagai pegawai teladan. Ternyata teladan dipencet absen. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana kereta plat merah itu menjamur, kalau istilah saya, di tempat-tempat yang bukan tugas dinas. Nah, ini satu gambaran bahwa akhlak kita di sana ini sudah luar biasa hancur. Bagaimana apalagi ketika ada oknum diberikan kereta plat merah, dia pelihara lembu dia, tapi cari pakannya dengan kereta plat merah itu. Padahal secara undang-undang negara pun saya yakin itu sudah diatur bahwa semua fasilitas yang diberikan kepada seseorang oleh negara itu untuk menunjang tugas kedinasannya, bukan untuk perkara-perkara pribadi. Apalagi ketika di musim pemilu, baik itu pemilu kada dan lain sebagainya. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Ini orang-orang yang cari suara datangi pemilik suara. Ya, bisa dengan sekian uang, walaupun kita tidak bisa tunjuk. Tapi ini menjadi rahasia umum.
ada yang dengan memberikan kompor gas mungkin, memberikan ini dengan harapan supaya dia dipilih. Ini juga sebagai gambaran bahwa akhlak oknum yang seperti ini sudah hancur. Ar-rasyul murtasyifinnat, itu termasuk sogok. Pemberi sogok dan penerimanya sama-sama kekal di neraka. Nah, kemudian ini lagi, ketika saya mendengar apakah ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Katanya ketika ada oknum pegawai tertentu, dia di dinas tertentu ditugaskan keluar, misalnya ada satu penelitian atau ada satu studi banding ke Bali misalnya. Katanya kadang ada oknum-oknum yang dia tidak datang tapi biayanya dia ambil. Dia klaim ya. Dia tanda tangani seolah-olah dia hadir, apakah ditandatangani oleh sahabatnya. Nah, ini juga sebuah indikator ya, bahwa dia sudah akhlaknya sudah sangat tidak bagus. Maka kalau kita kembali kepada ajaran Islam, ini dunia ini akan damai. Kalau istilah saya, polisi tidak perlu di setiap lampu merah berdiri mengatur lalu lintas. Tidak perlu, cukup dengan lampu merahnya saja. Tapi kenapa sekarang setelah lampu merah ada, dia aktif, harus ada polisi lagi di situ? Karena akhlak sebahagian masyarakat memang sudah tak mau tahu. Sudah lampu merah, yang penting saya lewat, nerobos. Ini kan juga sebagai gambaran, sebagai pertanda bahwa ini akhlak orang ini sudah tidak apa lagi. Jadi kalau saya melihat hampir di semua lini kehidupan pada saat ini nampaknya sudah seperti itu, walaupun tidak 100%. Mungkin di oknum guru juga seperti itu. Ada guru-guru mungkin di kampung-kampung masuk dalam lokal, kasih buku ke anak-anak. Nak, dikte, jangan ribut nak ya. Lalu beliau keluar. Nah, ini menarik. Berarti tidak ada lagi contoh. Artinya masyarakat atau generasi sekarang ini tidak bisa lagi melihat cerminan siapa yang patut ia contoh. Karena tingkat, kayak Abi bilang tadi, guru saja melakukan hal yang demikian, kemudian ada beberapa oknum-oknum penjabat yang melakukan demikian. Lantas generasi ini harus melihat contoh yang seperti apa yang baik. Tapi yang kita bahas tadi ini tidak semua. Tapi kita melihat bahwa kondisi umat di setiap lini sudah seperti itu, walaupun tidak semua seperti itu. Lalu siapa yang akan dicontoh? Kita contoh orang-orang yang tidak berbuat seperti itu. Salah satu caranya, pertama kita kaji kembali sejarah. Misalnya yang sangat dimaklumi, yang sangat dipahami oleh banyak orang, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau menjabat sebagai gubernur, kalau saya tidak salah gubernur di Syam, atau nanti kita baca lagi. Tapi beliau seorang gubernur, beliau punya ruang kerja, setiap orang yang akan masuk ketok pintu dulu. Kalau anak beliau yang ketok pintu, tanya dulu ada apa. Kalau jawabannya kepentingan pribadi, beliau padamkan lampu. Pada saat itu lampu minyak, beliau padamkan lampu, dan fasilitas negara beliau simpan. Mungkin beliau berkantor di rumah beliau, ada kursi milik negara beliau simpan. Beliau duduk di satu sudut, mungkin pakai tikar atau pakai kursi yang milik pribadi. Lalu ketika anak masuk, anak bertanya, "Abi, kenapa gelap?" Beliau menjawab, "Nah, ini lampu minyaknya diisi dengan uang negara. Cahayanya nanti berarti kita pakai untuk kepentingan pribadi, tapi yang kita pakai milik negara. Abi tak akan sanggup tanggung jawab di akhirat nanti." Allah. Nah, andaikan itu masuk di setiap relung hati kita, tidak perlu ada fingerprint, tidak perlu. Tapi sekarang fingerprint ada, tapi itu hanya sebagai kalau istilah saya bohong-bohongan saja. Formalitas. Sebagai formalitas saja. Itu belum lagi kita bicara ada oknum-oknum pemborong mungkin, atau oknum-oknum yang bertanggung jawab di satu bangunan. Tapi ini sekali lagi kita tidak bisa tunjuk siapa orangnya. Tapi kita cuma bisa melihat kondisinya. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu di sebuah toko, ada orang masuk, "Bang, tolong kwitansi kosong." Diambil kwitansi kosong, ditandatangani, distempel. Saya tidak tahu nanti dia yang dia isi apa. Jadi kalau saya baca ini nampaknya tidak jelas. Berarti makanya seperti kita katakan tadi, kalau kita melihat sekarang
Itu di instansi mana yang bersih 100%, yang semua pegawainya dalam tanda kutip akhlaknya bagus. Nampaknya hampir boleh dikatakan tidak ada, tapi mudah-mudahan ada, mudah-mudahan masih ada orang-orang yang memang bisa kita jadikan contoh. Nah, sekarang misalnya ada oknum kecil. Beliau kadang pakai plat merah, kereta plat merah, kadang pakai plat pribadi, kereta pribadi. Coba kita pantau, ketika beliau pakai plat merah kemana? Ke kantor, ngurus KTP masyarakat, ngurus tanah masyarakat. Kapan beliau yang plat hitam? Beliau beli tomat, beliau ke masjid, beliau salat tarawih, beliau salat Jumat. Oh, berarti ini kecil ini bagus. Dia mempergunakan fasilitas yang diberikan negara kepadanya pada tempat yang memang diperuntukkan untuknya. Sebab kalau kita tidak berfikir panjang, kita tidak akan berupaya untuk hidup bersih. Tapi kalau kita berfikir panjang, bagaimana ceritanya satu suap saja tadi, makanan haram, kita tidak bekerja tapi kita digaji. Misalnya ada oknum anggota dewan, dia tidak masuk kantor. Atau ada oknum orang-orang tertentu dulu sebelum dia lulus, ada surat perjanjian bahawa saya akan masuk kantor tepat waktu. Dia digaji. Nah, misalnya baik swasta atau negeri, gajinya sampai 8 juta satu bulan, tapi dia tidak masuk kantor. Masuk kantor seminggu sekali. Itu pun kadang masuk 2 jam, gaji dia ambil 1 bulan. Bagaimana kehalalan gajinya itu? Dan kalau kita cerita semakin panjang, nanti dari uang gajinya itu beli voucher listrik, masuk ke rumahnya. Berarti arus yang masuk ke rumahnya, dan ini sering kami sampaikan di mimbar-mimbar khutbah, berarti arus yang masuk ke rumahnya adalah arus yang haram. Dia baca Quran dengan cahaya yang haram. Dia nyalakan mesin pompa air dari arus yang haram. Berarti air yang masuk dalam bak mandi di rumahnya air yang haram. Hari Jumat dia mandi dengan air haram, masak air dengan air haram, buat kuah dengan air haram, buat kopi dengan air haram, sucikan pakaian dengan air haram, berwudu dengan air haram. Fa anna yustajabulah. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah ketika ada seorang musafir yang tubuhnya penuh dengan debu, kata Rasul, pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Lalu dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, aku minta ini, terilah ini. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah bisa menerima baginya? Jadi saya rasa ini penyadaran ini yang perlu kita bentuk. Penyadaran seperti ini perlu kita bentuk kepada, ya saya ini menegur pribadi saya, dan juga mudah-mudahan semua kita bentuk ini. Upayanya seperti apa? InsyaAllah kalau seperti yang kami sampaikan tadi, itu sudah merupakan satu upaya yang sangat kuat. Kita berupaya bagaimana ketika kita hidup di dunia ini bersih sebagai batu loncatan untuk kebahagiaan kita di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Sebab konsep Islam jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila masa ajal sudah tiba, pas, tak akan diundur, tak akan dipercepat. Lalu apa yang terjadi setelah mati? Salah satu rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Apa artinya beriman kepada hari akhir? Bahwa kita manusia akan dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Lalu apa yang terjadi? Iqra kitabak kafa binafsika alaikal yawma kafa binafsika alaikal yawma hasiba. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Cukup engkau sendiri yang memutuskan syurga atau neraka. Jadi kita semua yang baca. Jadi ketika ada oknum menggunakan fasilitas-fasilitas seperti tadi, atau dia bekerja tidak jujur tapi gaji dia ambil penuh, dia sendiri akan baca. Dulu saya bekerja di kantor bulan, misalnya saya dulu anggota dewan sekian periode. Saya sebenarnya tugas saya sebagai dewan, saya harus memikirkan rakyat, tapi yang saya pikirkan hanya aspirasi, bagaimana dari sekian miliar dapat untung saya sekian miliar. Itu semua akan dibaca. Allah. Jadi ketika kita ingat itu, insya-Allah kita akan sadar di depan mertua kita, di depan orang tua kita, di depan anak kita, di depan mantu kita, di depan semua orang akan baca, akan dibongkar semua, kita sendiri yang bongkar. Nah, misalnya lagi ada aib itu ya, aib sekali ya. Oh, luar biasa. Saya rasa di dunia ini ada 2 orang yang tahu aib kita, malu sekali. Malu sekali. Dan nanti akhirnya ponis kalau begitu saya memang pantas di neraka sekian tahun. Naudzubillah.
Maka saya rasa ketika kita kembali kepada jalur Islam, kita harus sadar, terutama kepada adik-adikku yang masih muda. Syariat Islam ini bukan untuk mengekang kesenangan kita. Islam berikan kesenangan kita sesenang-senangnya. Misalnya, kita laki-laki diberikan syahwat tertarik kepada perempuan. Perempuan diberikan syahwat tertarik kepada laki-laki. Kita punya nafsu, punya birahi yang harus kita salurkan. Apakah Islam menghambat itu? Tidak. Nikah dulu. Setelah nikah, apa yang kau mau? Yang tidak boleh menjadi kaum Nabi Lut. Yang lain, apa yang kau mau? Lalu kenapa sebelum nikah itu dilarang? Karena di sinilah harkat dan martabatnya manusia. Bayangkan kalau ini seorang gadis, ada laki-laki yang tidak menikah dengan dia, boleh apapun kepada dia. Bagaimana harga si perempuan ini? Berarti dia lebih hina dari seekor ayam. Kalau ada ayam betina bisa dipakai oleh ayam jantan manapun, ayam jantan putih, ayam jantan merah, ayam jantan hitam, yang putih merah, yang merah putih, yang merah hitam, silahkan. Siapa yang butuh pakai. Setelah itu tidak ada tanggung jawab. Nah, inilah makanya Islam melarang pergaulan bebas. Tapi sekarang kita lihat, Masya Allah, bahkan ada anak-anak kita yang sudah terlalu berani. Mereka bermesraan, mereka shooting, mereka upload di YouTube, mereka upload di Facebook. Masya Allah. Nah, ini yang kita lihat sekarang, Abi. Ini sangat meresahkan. Tafadhal, Abi. Sangat meresahkan kalau kita melihat di era sekarang ini. Jangan jauh-jauh kita melihat dan kita menilai di kawasan daerah kita saja. Bahkan tidak ada lagi rasa malu terhadap muda-mudi yang bermesraan yang bukan mahram di khalayak tempat umum. Itu bagaimana cara upaya kita menegur? Kalau kita biarkan sebegitu saja oleh kita yang sudah dewasa ini, kalau kita biarkan saja, mereka ya seenak-enaknya saja. Baik. Saya rasa pertama kita berupaya di semua level kita, baik di pemerintah atau di para tengkunya, para abunya, para orang tuanya, memberikan penyadaran ini. Walaqad karamna bani Adam, bahwa manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi konsep Al-Quran, konsep hadis, konsep syariat ini untuk menjaga kemuliaan kita, untuk menjaga kualitas manusia ini tetap seperti manusia. Jangan sampai nanti walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Itu tegas sekali bahwa nanti ada orang-orang yang disiksa di neraka, baik itu dari kelompok jin, dari kelompok manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak mau merenung. Mereka punya fikiran tapi tak mau berfikir kemana masa depan mereka. Bagi adik-adikku yang masih muda-muda, kalau misalnya seperti itu, misalnya ingin hidup bebas, ketika masih muda ingin bebas, lalu mana pendirianmu? Mana konsep hidup kita? Mana konsep? Apalagi misalnya terlihat di sebahagian oknum di pagi hari di kafe, siangnya di kafe, sore di kafe, malam di kafe. Apa masa depanmu bisa hidup dengan kafe itu? Lalu nanti ketika kau sudah dewasa, kau sudah tidak punya orang tua lagi, sudah tidak punya tempat bergantung lagi, bagaimana kau akan hidup? Apa kau mau jadi maling, mau jadi perampok, mau jadi orang yang cari jalan pintas, jadi agen sabu-sabu, jadi agen ganja dan lain sebagainya? Tidak. Jadi masa depan kita panjang sekali. Dan inilah salah satu tujuan dari pendidikan itu. Nah, jadi dari sekarang seharusnya bagi yang muda-muda yang punya tubuh yang masih kuat, kalau orang tua punya tanah, orang tua sebagai mungkin istilah saya tuan tanah, punya tanah banyak sekali, minta bisa ndak untuk saya 2 hektar. Untuk apa nak? Saya akan berusaha sekarang. Coba bayangkan kalau dia kreatif, tanam duren 2 hektar atau tanam kelapa, ndak usah duren, kelapa 2 hektar. 5 tahun kemudian dia sudah matang, sudah punya masa depan. Sebab kalau saya khawatir melihat generasi kita sekarang yang asik nongkrong seperti tadi, bergantung kepada orang tua, sampai kepada pulsa HP bergantung kepada orang tua. Okeylah ketika orang tua masih ada, atau ketika orang tua masih sanggup. Ketika suatu saat nanti orang tuamu sakit, yang satu persatu hartanya harus dijual untuk berobat, tanah dijual, sawah dijual, kebun dijual, sampai mungkin rumah dijual, lalu mereka meninggal, sudah tidak meninggalkan apapun, kepada siapa kau bergantung?
Sementara masyarakat sudah tidak suka kepadamu karena akhlakmu tidak baik, nanti mau bergantung kepada siapa? Maka dari sekarang kalau istilah saya, alam sadar ini harus dibuka. Alam sadar semua kita harus kita buka. Nah, apalagi ketika misalnya kita kaitkan dengan akhlak oknum pejabat seperti tadi. Kalau orang-orang sudah tahu kiprahnya, perilakunya seperti itu, sampai setelah mati orang akan sebut-sebut keburukanmu. Iya, betul. Dulu kalau bapak ini ada orang-orang yang seharusnya tidak lulus tapi kasih uang sekian langsung lulus. Itu diceritakan bagaimana malunya kita diketahui oleh anak cucu kita meninggalkan bekas yang tidak baik. Kesan yang tidak baik. Ya, sebab ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi arti nama itu orang akan sebut-sebut. Dan juga kalau misalnya kita baik, misalnya sekarang yang saya tahu, yang orang sebut-sebut kebaikannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bapak Haji Harun Kecilmi. Allah, ya. Bagaimana orang-orang sebut kebaikan beliau setelah beliau mencetus untuk membangun sebuah masjid yang kata orang Masjid Nabawi Aceh. Bagaimana orang-orang kagum kepada beliau, mendoakan beliau. Ini luar biasa, dari uang pribadi, dari usaha sendiri sampai beliau bangun sebuah masjid yang begitu indah. Orang-orang datang ke situ tidak saja dari Aceh, bahkan dari luar Aceh penasaran datang. Nah, coba bayangkan bagaimana pahala yang beliau terima dari orang yang salat di masjid itu, orang yang iktikaf di masjid itu, buat pengajian di masjid itu, buat zikir di masjid itu, buat segala kegiatan. Dan coba bayangkan betapa sedihnya andaikan ada orang-orang yang memang dia sebagai perusak, sebagai perusak dalam tanda kutip, perusak bangsa, dengan program-programnya orang-orang menjadi hancur, tatanan kehidupan ini menjadi rusak. Misalnya dia yang mengendalikan apa, misalnya dari situ menjadi satu keburukan yang luar biasa, orang akan sebut-sebut. Ya. Allah. Jadi alhamdulillah ya, tadi kalau kita melihat sosok almarhum Haji Harun itu, rasanya 5 juta masyarakat Aceh agak satu orang yang seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ya kita bersemangat untuk mengikuti cara beliau walaupun tidak mampu 100% seperti itu. Okey, kalau saya juga baru-baru ini juga melihat di beberapa sosial media, ini sangat meresahkan kondisi umat sekarang ini, khususnya wabil khusus di Aceh, yaitu sudah banyak para kaum Nabi Lut ini, khususnya yang muda-muda. Saya melihat beberapa di sosial media dan mereka itu sangat pintar menyembunyikan identitasnya. Baik, saya rasa begini, kalau kita buka alam sadar kita, insya-Allah akan begitu juga. Coba bayangkan kenapa Allah mengatur bahawa laki-laki itu pasangannya perempuan. Bagi yang mampu, kalau dia memang dia mampu di bidang agama, dia mampu di bidang nafkah, dia mampu semuanya, dia mampu. Boleh, kalau tidak cukup satu, boleh tambah sampai 2. Itu syariat Islam. Soal kita tidak setuju di luar itu lain. Tapi yang kita bicarakan hari ini syariat Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tak cukup satu, kalau memang kau benar-benar harus 2, maka boleh tambah 2, harus 3, boleh tambah 3. Apa tujuannya? Supaya populasi manusia itu tetap berkelanjutan. Tapi coba bayangkan kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, semua laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, populasi manusia itu akan punah. Allah. Lalu apakah di dunia ini akan dikuasai oleh monyet? Apakah bisa nanti monyet jadi kecil, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden, jadi anggota dewan? Apakah nanti mau dikuasai oleh gajah, mau ditempati oleh harimau? Dunia yang sudah Allah buat semulia ini, sehebat ini. Nah, makanya Allah melarang itu. Tidak dalam kapasitas kalau kami kalau laki-laki sama laki-laki senang sama senang, tidak ada akibat apapun. Kalau dengan perempuan melahirkan anak menjadi beban dan lain sebagainya. Inilah yang salah kaprah. Betul. Nah, maka ketika alam sadar ini dibuka, insya-Allah orang-orang seperti itu akan sadar bahawa apa yang saya lakukan ini tidak bermanfaat. Dan ada satu ancaman Allah yang sangat besar di dunia ini bagi kaum-kaum yang seperti itu, yang kita sama-sama tahu bagaimana penyakit AIDS. Salah satu jalan tertular dan terkena penyakit itu yang melalui homo. Allahu Akbar. Orang yang melakukan homo itu rentan sekali dan cepat sekali terkena berbagai penyakit yang ada hubungannya dengan kelamin, dan akan terkena penyakit mental.
Orang homo itu kalau istilah saya itu mentalnya sudah rusak. Sudah rusak secara psikologis. Ya, masa sesuatu yang bernajis dia sukai? Kan itu berarti sudah rusak sekali, sudah luar biasa rusak. Maka kepada yang memang orang-orang yang sudah seperti disebutkan tadi, kepada adik-adik kami, kepada generasi kami yang memang sudah mulai ke arah itu, ayo kita sadari bahwa itu program orang di luar kita yang ingin menghancurkan kita dan ingin merusak kita. Dan tidak ada kebaikan di situ. Tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, kecuali itu hanya penuh dengan kepura-puraan saja. Allah. Yang laki-laki tertarik kepada laki-laki itu hanya pura-pura saja, seolah-olah dia senang, seolah-olah dia bahagia, padahal tidak ada. Karena Allah sudah ciptakan fitrah manusia itu laki-laki ya dengan perempuan, perempuan ya dengan laki-laki. Saya rasa benda-benda yang lain juga seperti itu. Nah, misalnya seperti jilbab. Jilbab itu memang pakaian perempuan. Ketika itu dipakai oleh laki-laki, maka dia menjadi aneh, menjadi sesuatu yang bahkan sangat aneh. Begitu juga misalnya dengan pakaian-pakaian yang lain yang khusus kepada laki-laki dipakai oleh perempuan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kemudian untuk yang terakhir, atas terjadinya beberapa kerusakan secara mental ataupun attitude dan akhlak yang selama ini kita lihat, mungkin para generasi tidak bisa menjaga akhlak mereka, ini tugas tanggung jawab siapa, Bi? Baik, saya rasa ini tugas kita semua, tanggung jawab semua kita. Kita harus ambil bagian di bagian syariat ini. Dan bahkan di beberapa diskusi saya pernah menyampaikan, tapi saya tidak tahu ingin saya sampaikan kepada siapa. Tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan pihak yang berwenang di sini. Berarti penekanannya terhadap pihak yang berwenang. Ya, misalnya begini, kan Aceh salah satu daerah yang diberikan otonomi. Salah satu yang diberikan otonomi di bidang pendidikan. Dan kita ada syariatnya, ada syariat Islamnya, diizinkan untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Walaupun mungkin kita sendiri yang belum senang, belum begitu senang terhadap syariat ini. Allah. Coba misalnya abang-abang kami yang ada di Dewan hari ini, terutama di DPRA, coba lahirkan sebuah kanun. Misalnya berlaku 3 tahun yang akan datang. Sekarang 2022. Ini salah satu upaya untuk menghambat generasi ini terus memburu. Supaya kita meninggalkan generasi yang baik setelah kita. Buat kanun, lahirkan kanun hari ini, lahirkan kanun bulan ini, bahwa untuk Aceh mulai 3 tahun yang akan datang, siswa SD baru diterima sebagai siswa kalau sudah lancar baca Quran. Dan itu diterapkan oleh semua sekolah. Apakah itu SD, min, wajib itu. Kalau tak mampu baca Quran dengan lancar, dengan benar, tak diterima SD. Misalnya begitu. Kemudian untuk diterima SMP, harus sudah pandai salatnya, sudah pandai bacaan salatnya, sudah pandai wuduknya, sudah benar salatnya, sudah benar wuduknya, sudah tahu yang membatalkan salat dan lain sebagainya. Yang dasar-dasar ini ya. Ya. Berlaku mulai 3 tahun yang akan datang. Berarti ada 3 tahun waktu untuk terus belajar, untuk terus berbenah. Kemudian diterima di usia SMA, sudah sah menjadi imam bagi laki-laki. Berarti dia sudah hafal minimal beberapa ayat pendek. Pokoknya sudah sah menjadi imam. Fasih kemudian sudah fasih. Ya. Kemudian untuk perguruan tinggi baru dapat diterima menjadi perguruan tinggi kalau dia sudah mampu menjadi khatib. Coba bayangkan Anda meninggalkan kursi dewan, ya. Anda sudah berpulang ke rahmatullah, generasi Aceh sudah sangat baik, semua sudah pandai salat, Anda tinggal menikmati pahala di alam kubur. Masya Allah. Dan itu kalau misalnya ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif di bidang ini, yang satu melahirkan program, yang satu mengeksekusi program itu, insya Allah jalan. Tapi kalau misalnya dibiarkan terus seperti ini, saya khawatir orang-orang akan semakin jauh dari rasa bertanggung jawab terhadap agama. Dan juga tanggung jawab pertama itu adalah orang tua. Al-baitu madrasatul ula, kata Rasulullah. Sekolah pertama adalah rumah.
Bagaimana dalam rumah si ayah menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, si ibu menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, menjaga ibadah, menjaga salat anak-anaknya. Lalu tanamkan perasaan kepada mereka. Kenapa ada syariat ini? Ini yang saya rasa harus disadari oleh semua orang. Kita sehingga bekerja di instansi manapun, kenapa syariat mengatur sampai kepada pekerjaan pun diatur? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Kalau kita sudah tahu manfaatnya, insya-Allah kita akan tertarik. Allah. Kemudian kalau untuk sekarang juga ada istilah ini anak-anak sekarang ini, yaitu toksik. Pernah dengar Habib toksik? Belum. Toksik itu suatu keburukan atau dalam kata negatif. Dalam toksik itu ada toksik dari berbicara, toksik dari perbuatan, dan beberapa aspek-aspek yang dinikmati oleh kehidupan generasi sekarang ini. Artinya toksik itu dari berbicara, artinya dia itu berbicara yang kotor-kotor. Dan itu sudah biasa, tidak ada yang menegah. Seolah itu sudah jadi biasa. Contoh, seolah mulutnya itu mengeluarkan kata-kata hewan seperti itu. Baik. Nah, ini juga saya rasa sama tadi, penyadaran itu perlu dibuka. Jadi alam sadar ini perlu dibuka. Apa sih manfaatnya? Ketika misalnya maaf ada oknum yang berkoar-koar di media dengan bahasa mencaci maki, dengan bahasa menghina, dengan bahasa menjelek-jelekkan. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Yang ada kan menambah permusuhan, menambah musuh, menambah orang yang akan benci kepada dia. Tapi kalau misalnya ada orang bertanya juga ke saya, kalau misalnya sesekali teledor terucap, mudah-mudahan bisa bertobat bertobat, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang itu. Tapi kalau sudah terbiasa, itu menjadi orang yang bahasanya tidak terkontrol. Dan mungkin kalau orang-orang mengistilahkan ada bahasa misalnya orang-orang laut, dengan bahasa Tumena, bahasa Aceh, atau ada bahasa di kita di daerah kita misalnya dengan bahasa yang mereka tidak menyadari lagi bahwa itu bahasa yang buruk. Itu kan sebuah bahasa yang Masya Allah luar biasa sekali. Kita mengucapkannya sebagai contoh saja hampir tidak berani, tapi karena sudah terbiasa, itu menganggap itu hal yang biasa saja. Saya rasa demikian. Jadi mudah-mudahan di segmen paling akhir saya pribadi mengajak kita semua siapapun untuk ambil bagian untuk syariat ini. Kalau kita memang hari ini bekerja sebagai penegak aturan, siapapun, bisa itu polisi, bisa itu hakim, bisa itu orang lain, tegakkanlah aturan sesuai dengan aturan. Kemudian bagi kita yang bekerja hari ini, kita bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita. Kita yang hari ini diberikan fasilitas dinas, fasilitas negara, ingatlah bahwa itu milik umat, bahwa itu milik rakyat yang kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Maka pergunakanlah sesuai dengan peruntukannya. Di luar peruntukan itu kita simpan. Kepada semua kita, ayo kita kaji lagi Islam ini, karena Islam ini mengatur lengkap sekali dari A sampai Z. Semua aktivitas kita diatur, dalam berdagang, dalam bekerja, dalam bergaul, dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bekerja, semua diatur. Dan itu semua tujuannya untuk kemaslahatan kita sebagai manusia. Dan kalau kita melawan itu, akan ada akibat yang tidak baik terhadap kita. Saya rasa demikian, dan mungkin banyak sekali kekurangan dari apa yang saya sampaikan, yang ilmu saya sangat terbatas, pengetahuan saya sangat terbatas, dan mungkin ada cara saya yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Al-Mukarram Abi telah hadir di tempat kami. Kami doakan mudah-mudahan Abi selalu sehat, diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat DAU Podcast, channel yang tercinta, alhamdulillah, terima kasih banyak yang telah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Kemudian dan juga jangan lupa like dan share dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, insya-Allah. Sahabat DAU Podcast, channel yang tercinta, kami ucapkan terima kasih banyak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.